Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi ja'ala lil muslimina Idul Fitri ba'da siyam Ramadan wa Idul Adha ba'da Arafah ba'da yaum Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di seluruh dunia mendekati 2 miliar kaum muslim penduduk dunia larut dalam suasana melantunkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak kuasa. Yang bisa berbuat apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa berbuat apapun tanpa dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang mulia, gemuruh tahmid dari seluruh umat Islam sedunia. Kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghubungkan keadaan kita hari ini, suasana kita hari ini dengan perjuangan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat yang bisa datang pada kehidupan kita kecuali kita memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Dan bentuk kita memperbaiki hubungan dengan Rasulullah SAW adalah mencontoh akhlak-akhlaknya, menghidupkan sunnah-sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya pada kesempatan ini selaku khatib mengajukan judul atau topik khutbah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarga. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita seluruh kaum beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Contoh terbaik, teladan terbaik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, peristiwa terpenting pada hari ini adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Safat berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Falamma balaga ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbau fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shadirin. Hadirin mulia, usia Nabi Ismail pada waktu itu 13 tahun. 13 tahun hadirin mulia. Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Perintah ini datang melalui mimpi. Selagi beliau masih ada di bumi Syam, Suriah, bersama istrinya yang pertama, Siti Sarah, beliau bermimpi. Pada malam pertama beliau bermimpi. Dalam mimpi itu diperintah untuk berkurban. Wahai Ibrahim, berkurbanlah engkau. Maka waktu bangun hadirin mulia, Nabi Ibrahim AS menyembelih 200 ekor unta. Dan daging-daging unta ini dibagikan kepada para fakir miskin. Malam kedua mimpi itu datang lagi. Isi mimpi sama. Wahai Ibrahim, berkurbanlah. Maka esok harinya hadirin mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih berkurban dengan 200 ekor unta. Berulang mimpi ini pada malam ketiga hari mulia. Dan pada hari ketiga kembali Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berkurban dengan 200 ekor unta. Pada malam keempat hadirin mulia, mimpi makin jelas. Wahai Ibrahim, kurbankan anakmu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat terkejut dengan mimpi ini. Sempat merenung, adakah ini dari setan atau ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin mulia, sementara berenung, dia mendengarkan suara. Wahai Ibrahim, setan tidak bisa memperdayamu. Itu datang dari Allah SWT. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu istrinya, bukan minta izin. Memberitahu istrinya untuk pergi menjemput Nabi Ismail alaihissalam di lembah Safah Marwah, Mekah, kurang lebih 1661 km dari kediaman Ibrahim alaihissalam, Suriah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjemput anaknya di situ untuk melaksanakan perintah Allah setelah menyembelih anak kandung sendiri. Begitu beratnya perintah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sanggup menyampaikan hal ini kepada istrinya Siti Hajar secara verbal. Dia hanya memberitahukan istrinya, dandani anak itu, dandani anak kita. Saya ingin membawanya ke suatu perjamuan. Kisah ini terdapat dalam disertasi berjudul Kisah Sul-Anbiya yang ditulis oleh Nufran Hashim. Hadirin mulia, Siti Hajar mendandani anaknya. Jadi Nabi Ibrahim selalu membawa pergi anaknya. Dalam perjalanan hadirin mulia, setan memanfaatkan keadaan itu. Iblis memanfaatkan keadaan itu. Mula-mula iblis mendatangi Siti Hajar. Dia bertanya kepada Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim AS, adakah kamu mengetahui kemana anakmu hendak dibawa pergi oleh ayahnya? Siti Hajar menjawab, dia membawa anak kami ke suatu perjamuan. Iblis memperdaya, tidak. Nabi Ibrahim AS membawa sebilah pisau, membawa tali. Dia itu membawa anaknya pergi untuk membunuh anakmu.
Siti Hajar dengan tegas membantah. Tidak mungkin. Tidak pernah ada seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri. Iblis menangkis. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar, kalau itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada juga yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa gagal dan meninggalkan Siti Hajar. Dia mendatangi Ismail sendiri, hadirin mulia. Kepada Ismail, iblis bertanya, "Kamu tahu hendak kemana dibawa oleh ayah? Ke suatu perjamuan?" "Tidak. Kamu dibawa oleh ayahmu untuk disembelih." Anak ini menjawab, "Tidak mungkin. Tidak pernah ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri." Betul, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak ini mendengarkan bahwa itu firman Allah Subhanahu wa taala, kalau itu firman Allah Subhanahu wa taala, aku ridha, aku menjunjung perintah itu, perintah Tuhanku yang maha tinggi, yang maha mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dialog itu, hadirin mulia, bertanyalah Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayah, sebenarnya saya ini hendak dibawa kemana?" Maka turunlah ayat yang saya bacakan tadi. "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni asbah." Wahai anakku, aku melihat di dalam tidur, di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Panzur masa tara. Pikirkan apa pendapatmu, anak. Maka menjawablah sang anak, "Qal ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku seorang anak yang sabar. Dari ayat ini mulia kita bisa memahami betapa teguh, betapa hakiki iman di dalam hati Ismail alaihissalam. Bagi anak ini hari mulia, satu perintah Allah SWT yang diterima oleh ayahnya di dalam mimpi. Perintah itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Ambil nyawa ini demi tertunaikannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan timbul hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak ini dididik pada usia 13 tahun? Dia sudah memperoleh keimanan hakiki seperti itu. Memandang perintah Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Pasti itu bukan hasil pendidikan formal madrasah ataupun pesantren yang mulia. Ini poin khutbah ini. Ini hasil pengondisian anak itu mendapatkan pengalaman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini hari mulia ditinggalkan oleh ayahnya di lembah Safa Marwah, lembah yang tandus. Tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada manusia yang menghuni tempat itu di situ, hari mulia. Di situ anak ini dibawa bersama ibunya dan ditinggalkan di situ tanpa musyawarah dengan istri, hari mulia. Perintah meninggalkan istri dan anak di tempat yang tandus, kering kerontang, 16.000 km dari bumi Syam tempatnya semula, adalah perintah yang tidak kurang beratnya dari perintah menyembelih anak, hari mulia. Saking beratnya perintah ini, tidak mampu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hal itu kepada istrinya sendiri. Dia hanya bisa menunjukkan dengan isyarat, melangkah pergi. Pada waktu sang suami terlihat melangkah pergi, istri Siti Hajar sadar bahwa suaminya akan pergi. Bertanyalah istri,
kemana hendak kau pergi meninggalkan kami di sini? Ini pertanyaan istri yang sangat santun. Kalau pertanyaan aslinya, jangan tinggalkan kami di sini. Bagaimana bisa kami hidup di sini tanpa engkau? Hadirin oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim setelah mendengarkan pertanyaan istrinya tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Hanya bisa menoleh, menatap istrinya, menatap anaknya. Kemudian dia pergi lagi, melangkah lagi pergi. Bertanyalah kembali istri, kemana hendak kau pergi meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim SAW kembali menoleh melihat istrinya, tidak bisa berkata apa-apa. Pada pertanyaan ketiga yang mulia, Allah sudah membimbing Siti Hajar dengan mengubah redaksi pertanyaannya. Apakah karena perintah Allah SWT engkau meninggalkan kami di sini? Dengan pertanyaan ini Ibrahim alaihissalam menoleh dan memberikan isyarat iya. Hadirin mulia, Siti Hajar mendengarkan bahwa itu perintah Allah SWT. Imannya bekerja. Pergilah. Tidak mungkin Allah SWT menyanyiakan kami, menelantarkan kami di tempat ini. Ilmunya Siti Hajar kepada Allah SWT luar biasa. Dia kenal betul Allah SWT, bahwa Allah SWT sangat sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada bayinya sendiri 70 kali dalam. Rasa sayang Allah SWT kepada hambanya 70 kali lipat lebih dalam daripada rasa sayang ibu kepada bayinya sendiri. Maka dia yakin dia dalam pertolongan Allah SWT. Dia pegang betul kuat-kuat di dalam perintah Allah SWT. Allah menyimpan pertolongan Allah SWT. Allah SWT mengawal perintahnya agar perintah itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maha suci Allah SWT dari segala bentuk kezaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pernyataan iman. Tidak mungkin Allah SWT menjaga kami di sini. Ujian ini memerlukan praktek lapan, hadirin. Hari-hari berlalu, bekal sudah habis, minuman habis. Bayi ini Ismail masih bayi, masih merah, anak manusia, bukan anak malaikat. Dia perlu makan dan minum. Maka anak ini terus-menerus menangis, menahan rasa haus dan lapar. Pada waktu sang ibu melihat anaknya menangis dalam kelaparan, naluri bekerja. Dia melihat di sekitar tempat itu ada bukit. Itulah bukit Safa. Dia naik ke bukit itu. Dalam hatinya ada pengharapan, mudah-mudahan di sekitar tempat ini berlalu pedagang-pedagang Arab untuk dimintai makanan dan minuman. Dia melihat sejauh-jauhnya tidak ada pergerakan manusia. Yang terlihat adalah bukit yang lain, Bukit Marwah. Maka Siti Hajar segera ke bukit itu. Di atas Bukit Marwah dia melihat lagi sejauh-jauhnya tidak ada pergerakan manusia. Dia tidak puas dengan ikhtiarnya naik ke atas bukit satu kali. Dia ulang itu menjadi 7 kali bolak-balik Safa Marwah hari ini. Berlari-lari kecil dari Safa Marwah sampai betul-betul hatinya kosong, bersih dari mengharap ditolong oleh semuanya manusia. Ini yang Allah SWT tunggu dari Siti Hajar sebagai seorang istri Nabi. Allah SWT tidak mau didoakan dalam hati ketika hatinya bersih dari mengharap ditolong oleh Allah SWT. Siti Hajar duduk bersimpu, la haula wala quwata illa billah. Kalau bahasa Bugis mungkin ibu itu mengatakan akewa ki pongal. Ewe kapon. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini, hanya engkau. Maka hatinya dia terhubung dengan zat yang menciptakan alam semesta ini. Terhubung dengan zat, dialah Allah SWT yang merintahkan suaminya meninggalkan mereka di tempat itu. Ketika hati terhubung dengan zat Allah SWT, datanglah pertolongan Allah SWT.
Jibril segera diutus ke tempat itu. Dalam kisah disebutkan, dari hentakan tumit Ismail alaihissalam keluar air. Keluar air. Maka sekitar Siti Hajar mengambil batu, menahan air itu supaya berkumpul, supaya menggenang dengan ucapan zam zam. Hadirin dalam kisah disebutkan, seandainya Siti Hajar tidak menyumbat air itu dengan batu, maka itu akan menjadi air yang menghasilkan sungai mengalir ke segala arah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air sudah ada. Allah SWT sendiri memberikan sensor kepada burung-burung. Seketika juga burung-burung berterbangan di atas bukit. Burung-burung inilah yang kemudian dilihat oleh pedagang-pedagang Arab yang lewat di tempat itu. Mereka juga mengetahui bahwa di situ ada air. Maka pedagang-pedagang Arab itu datang bertemu dengan Siti Hajar. Disitulah Siti Hajar memperoleh makanan, dan akhirnya tempat itu menjadi satu tempat perkampungan, karena para kabilah itu juga meminta izin untuk bermukim bersama-sama Siti Hajar. Dia sudah mendapatkan makanan dan minuman dari makhluk, tapi imannya sudah lurus, mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun berlalu. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dengan perintah yang lebih berat lagi, menyembelih anak. Tapi dengan pengkondisian tadi, Siti Hajar anaknya bersedia mengedepankan perintah Allah Taala daripada keperluannya sendiri. Hadirin Allah Taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membenarkan surah Safa ayat 105. Qad sadaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan pembalasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada bagian akhir khutbah ini, hadirin mulia, balasan terbaik apa yang disediakan oleh Allah kepada Siti Hajar? Yang pertama adalah keturunan. Keturunan yang terpelihara dari azab neraka. Ismail, anak yang penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengira itulah balasan terbaik Allah SWT. Lebih dari itu balasan terbaik Allah SWT. Dari garis keturunan Ismail alaihissalam, hadirin mulia, Allah SWT mendatangkan lahir Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya. Kalau bukan karena manusia ini, Allah SWT tidak menciptakan Nabi Adam dan seluruh anak cucu. Kalau bukan karena untuk berkhidmat kepada keperluan hidup Nabi Muhammad SAW beserta seluruh umatnya, Allah SWT tidak menciptakan semesta ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk pendidikan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Siti Hajar. Dalil umum yang berlaku di situ, hadirin mulia, kepada apa kita banyak berkorban, di situ tertanam kecintaan. Keluarga Nabi Ibrahim AS mencintai perintah agama lebih tinggi daripada nyawanya sendiri, karena mereka diberi suasana pengorbanan agama. 13 tahun ditinggalkan oleh suami demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Sarah, istrinya yang pertama, juga merupakan sosok istri yang taat, penuh kesalehan, hadirin mulia, juga diberi keberkahan keturunan. Akhirnya Siti Sarah juga diberi keturunan, yaitu lahir Nabi Ishak alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam lahir Nabi Yakub alaihissalam. Dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam lahir Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi balasan terbaik kepada Siti Hajar lebih tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam, pemimpin umat terbaik, umat Islam sedunia sampai hari kiamat.
Akhirnya hadirin mulia, hikmah apa yang bisa kita ambil dari keadaan ini? Perkenankan saya membacakan perintah Allah SWT kepada kita semua. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, perintah tertinggi dari Allah SWT adalah salat. Salat pada waktunya. Berjemaah bagi laki-laki di tempat azan dikumandangkan. Kita tidak ada di antara kita bisa melawan rasa takut kita dengan isu virus yang menggejala seluruh dunia, tanpa kita menghadirkan Allah SWT, tanpa kita melibatkan Allah SWT. Maka hadirin mulia, perbaiki iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT dengan memperbaiki salat kita. Kita lawan rasa takut kita. Kita mulai hari ini hadirin mulia, kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Doa masuk masjid itu adalah memohon, Allah tahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintuku, bukakan kepadaku pintu rahmat. Mana masjid itu adalah tempat turunnya rahmat. Maka datanglah ke masjid memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua orang berkurban sapi kah, berkurban unta kah, atau kambing di seluruh dunia, mendapatkan pahala kurban mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Tetapi pahala kurban yang sama menjadi bagian catatan amal Siti Hajar, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai hari kiamat. Demikian juga berlarilah kecil dari Safa Marwah bersa'i, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Semua memperoleh pahala sa'inya secara sempurna, tapi pahala yang sama banyak diberikan kepada catatan amal Siti Hajar, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga mengonsumsi air Zam-Zam, hadirin mulia. Mengonsumsi air Zam-Zam mendapatkan pahala sesuai dengan niat masing-masing. Pahala yang sama banyak kembali masuk ke catatan amal Siti Hajar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki iman kita kepada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa wasila la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil wahdah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa taqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Ya Allah, pada hari yang baik ini, bulan yang mulia ini, curahkanlah ampunan dan rahmat-Mu untuk ibu dan ayah kami. Kami tidak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah. Kalau masih hidup, sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah. Adapun kalau mereka sudah kembali ke haribaanmu, lapangkan kuburan mereka. Wahai Allah, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu. Janganlah jadikan kuburan mereka salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah. Lapangkanlah makam-makam mereka jadi taman-taman yang indah, taman-taman yang luas sejauh mata memandang. Berkahilah anak-anak keturunan kami, ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi
anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat, sehingga saat kami meninggal berpisah dengan mereka tetap dapat kembali bisa berkumpul, bertemu dan berkumpul di dalam surgamu yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Bisa bertemu dengan orang yang paling baik, Sayyidina wal Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah negeri kami ya Allah tempat kami bekerja sebagai negeri dan kampung yang damai, jauh dari malapetaka. Selamatkan kami ya Allah dari fitnah virus coronamu. Adapun saudara kami yang masih terbaring sakit saat ini, sembuhkanlah, sehatkanlah mereka ya Allah seperti sedia kala. Begitu juga yang terkena musibah, termasuk musibah corona dan musibah banjir seperti yang terjadi di Masamba dan tempat lain baru-baru ini. Jadikanlah mereka seperti orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mencari nafkah untuk mendapatkan ridhamu. Adapun keluarga-keluarga yang ditinggalkan, jadikanlah mereka orang-orang yang sabar menerima ujianmu ya Allah. Ketika musibah itu datang, tidak keluar dari mulut mereka keluh kesah. Yang mereka ucapkan ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan dan keberkahan kepada jemaah Idul Adha ini ya Allah. Lapangkan rezeki kami supaya kami bisa berinfak, bisa berzakat dan bersedekah. Ketika malakul maut datang mencabut nyawa kami, tidak banyak kami minta ya Allah. Semoga saat itu ucapan yang keluar dari mulut kami adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.